Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Tolak berhubungan intim, siswi SMP dibunuh dan jasadnya dibuang di saluran irigasi. Jenazah pria ditemukan dengan kondisi tangan dan kaki terikat di pinggir jalan tol Jagorawi. Pemerintah menyamaratakan masa tunggu haji menjadi 26 tahun. Puluhan mantan preman yang terjaring dari razia premanisme di Kabupaten Subang dilatih menanam ubi cilembu, ubi khas Sumedang. Langkah ini sebagai cara polisi mendidik para preman untuk memiliki penghasilan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Polisian Resor Sumedang memiliki cara unik mendidik para mantan preman agar tidak mengganggu masyarakat. Para preman yang terjaring razia premanisme dilatih mengembangkan budidaya ubi cilembu dengan sistem tanam pada polybag. Ubi cilembu dipilih karena menjadi makanan khas Sumedang. Para preman diajarkan menanam ubi cilembu tidak harus butuh tanah luas. Dengan sistem tanam di polybag, ubi cilembu bisa tumbuh dengan subur sehingga tidak perlu lahan yang luas. Polisi bekerjasama dengan Dinas Pertanian Sumedang akan memberikan pendampingan termasuk modal polybag sehingga para preman ini bisa memiliki keterampilan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Pada tahap awal, para preman ini menanam 3.000 ubi cilembu yang nanti hasilnya dijual untuk pemasukan mereka. Para preman-preman tersebut untuk menanam ubi cilembu sekaligus menaikkan taraf ekonomi mereka sehingga bisa menularkan kemampuan atau keterampilannya kepada masyarakat lingkungan sekitar untuk menanam ubi di dalam polybag. Kita harapkan dalam polybag ini kita tidak memerlukan lahan yang luas sehingga bisa ditanam atau dikerjakan oleh para masyarakat di perkotaan maupun di lingkungan setempat. Salah satu mantan preman mengaku senang bisa mendapatkan pelatihan seperti ini. Selama ini ia mengenalkan pemasukan dari karya seni dan juru parkir. Kerja di ukiran, seni ukir. Ini saat ini diarahkan untuk tanam. Kadang-kadang kalau parkiran gitu, kadang-kadang gitu. Yang jelas, zaman saya kerja di punya ukiran gitu. Usaha sendiri ya? Usaha sendiri gitu. Terus ini dilatih nanam ubi gimana nih Kang tanggapannya? Ya kalau secara tadi lihat saya juga berminat gitu ya untuk mengembangkan ubi cilembu sesuai dengan program yang ada di sini. Gitu. Memang saya setuju ya. Program ini diharapkan memberikan bekal kepada para mantan preman agar bisa berguna bagi masyarakat dan keluarga. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait kuota haji pada 2026 mendatang. Waktu tunggu setiap wilayah kini sama, yaitu 26 tahun. Kabar gembira bagi warga Kota Tasikmalaya yang sudah lama menunggu berangkat haji karena kebijakan pemerintah yang menyamakan waktu tunggu yaitu 26 tahun. Kebijakan ini berdampak pada jumlah kuota calon jamaah haji di Tasikmalaya yang terus bertambah. Kebijakan penambahan jumlah kuota yang baru ini membuat calon jamaah banyak berdatangan ke kantor Kementerian Haji. Mereka datang untuk melakukan pendataan paspor dan visa serta mengecek ulang kepastian perubahan data. Bahkan jumlah penambahan calon haji mencapai 100% lebih. Dari awalnya hanya 600 jamaah, kini menjadi 1.300 jamaah. Jawa Barat ada penyesuaian yang dulunya berdasarkan populasi muslim, sekarang berdasarkan waiting list. Oh iya, waiting list. Jadi sekarang itu Kota Tasik mungkin akan ada penyesuaian. Tahun kemarin itu 617 orang. Sekarang mungkin lebih karena masa tunggu di Kota Tasik tinggi dibanding dengan tetangga. Ini saya siapkan berangkat
Ya, kalau misalnya ada diundur apa dan sebagainya kan itu bukan itu kuasa ilahi. Ya. Emang daftarnya tahun berapa? 2013 Desember ya. Setelah masuk daftar lah ibaratnya masuk daftar 2026 senang ya Pak ya? Wah senang banget Pak, yang ditunggu-tunggu itu. Oke. Adanya perubahan jumlah kuota haji membuat sebagian warga Kota Tasikmalaya bergembira karena mereka bisa berangkat lebih cepat. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Warga desa Toblong di Kabupaten Garut mendapatkan bantuan perahu karet untuk menyeberangi Sungai Sikaengan. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat usai jembatan yang biasa mereka lintasi ambruk pekan lalu. Akibat jembatan di atas Sungai Cikaengan ambruk, warga desa Toblong di Kecamatan Pendei, Kabupaten Garut harus berjuang menyeberangi sungai dengan rakit bambu. Alat transportasi sederhana ini sangat beresiko terbawa arus jika sungai dilanda banjir. Kini warga lega karena mendapat bantuan perahu karet dari pihak BPBD. Bantuan ini sangat berarti terutama agar bisa menyeberangkan anak-anak sekolah saat berangkat dan pulang sekolah. Nyebrang pakai perahu karet ya? Ya. Kenapa nyebrangnya di sungai ini? Karena jembatan ambruk. Oh ambruk yang nggak bisa dilintasi ya? Ya. Emang sebelumnya nyebrangnya pakai apa? Pakai rakit. Pakai rakit. Jadi tiap hari berangkat sekolah dan pulang sekolah nyebrang ke Sungai Cikaengan ini? Ya. Kemarin diberi bantuan dari BPBD Kabupaten Garut perahu untuk memfasilitasi warga karena jembatan Kampung Saleketan ini sudah Bapak lihat roboh akibat arus deras Sungai Cikaengan. Jadi ini sangat membantu sekali ya Pak? Sangat membantu, sangat membantu. Jembatan ambruk akibat tergerus derasnya arus sungai pada Jumat pekan lalu. Jembatan ini sangat strategis karena menjadi penghubung ke desa tetangga yang menjadi pusat pendidikan dan ekonomi. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Jasad seorang pria ditemukan membusuk dan kepala tinggal tengkorak di sebuah gubuk kosong di pinggir jalan kampung Salagedang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Warga kampung Salagedang di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut akhirnya memberanikan diri membuka gubuk kosong karena kerap mencium bau bangkai. Gubuk ini memang berada di pinggir jalan sehingga kerap dilewati warga. Dalam video amatir terlihat warga terperanjat ternyata sumber bau itu berasal dari mayat yang sudah membusuk hitam. Bahkan bagian kepala tinggal tengkorak. Bener. Laporan Pak Ujang langsung. Warga langsung melapor ke polisi sehingga jasad evakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut untuk diautopsi. Dari hasil identifikasi awal, polisi belum menemukan identitas korban. Namun korban diketahui berjenis kelamin pria, mengenakan celana jeans dan kaos hitam serta memakai sepatu. Polisi masih menyelidiki apakah jasad ini merupakan korban pembunuhan. Diketahuikah identitasnya gitu atau? Saat ini identitas tersebut belum diketahui. Pihak Polres Garut masih melakukan penyelidikan dan untuk jenazah tersebut sudah dievakuasi atau dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Slamet untuk diidentifikasi atau dicek DNA-nya. Kondisinya sudah busuk dan kebanyakan tinggal kerangkanya saja. Warga sekitar tidak ada yang mengaku kehilangan atau gitu? Warga sekitar sementara sampai saat ini belum ada yang melaporkan akan kehilangan anggota keluarganya. Polisi mengimbau agar warga segera melapor jika ada anggota keluarganya yang hilang, terutama yang memiliki tanda-tanda pakaian yang dikenakan korban. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.